Hi everyone, welcome back to my channel. How are you, soul seekers? I'm fine, thank you. For the greeting times, here's the things that we want you to know. It's really important part of my YouTube channel. But that's not why people come to think of Soul Channel. Hearing testimony and discussion of the Word of God is a specialty that we have, which we think it's very cool. So we don't want to spend a lot time giving facts. Stay tuned at channel. This is your time. Wow! Hallelujah! Soul seekers, stres adalah reaksi seseorang secara fisik maupun emosional di dalam mental dan psikisnya terhadap perubahan diri dari lingkungan yang mengharuskan ia menyesuaikan diri. Tetapi ketika ia tidak dapat menyesuaikan diri, maka timbullah stres, di mana pikiran kita tidak berhenti, terus saja ada dalam persoalan itu dan berkecamuk secara bertubi-tubi. Sebagai orang percaya, menjadi sebuah peperangan, sebab di dalam batinmu kamu menyetujui firman Tuhan, tetapi di dalam tubuhmu ada suatu hukum lain yang bertentangan melawan hukum akal budimu yang benar, sehingga emosional kita menjadi tidak stabil, dan inilah namanya peperangan di dalam pikiranmu. Soul seekers, bukankah kamu lebih banyak untuk kabur dari masalah yang kamu hadapi, ataupun kamu membiarkan saja masalah itu dan hanya mau meminta mujizat Tuhan terjadi tanpa lagi kita harus berlelah-lelah dengan doa yang menjemukan, sedangkan jawaban itu belum ada? Betul, soul seekers? Soul seekers, aku pernah mengalami pendarahan karena stres akut, dan penyebabnya karena aku menghadapi ancaman dari oknum-oknum yang dibayar oleh orang-orang bermasalah karena dia kecewa terhadap aku karena aku tidak bisa menolong anaknya yang terjerat dalam kasus narkoba. Lalu ia membuat laporan palsu dan menjeratku ke kasus hukum, dan hal ini dilakukan selama 2 tahun. Tetapi puji Tuhan, akhirnya aku dinyatakan bebas karena tidak ada bukti apapun yang bisa menjerat aku di dalam hukum, dan polisi mengeluarkan surat pemberhentian penyelidikan perkara atau SP3. Puji nama Tuhan. Jadi persoalan itu membuat aku hidup di dalam sebuah kecemasan, depresi, dan kemudian stres secara akut. Tetapi dalam 2 tahun itu Tuhan memberikan pengertian terhadap diriku untuk merubah kecemasanku dengan membangkitkan untuk mendapat nilai apa yang terjadi dalam hidupku dari sudut rohani. But it was to us that God made known His secret by means of His Spirit, and the Spirit searches everything. Banyak orang Kristen yang berdoa, tetapi ia tidak tahu lagi harus berdoa macam apa, dan rasanya doanya bagaikan asap yang tertiup angin begitu saja, dan selesai berdoa pikiran itu kembali lagi berkecamuk di dalam dirinya. Memang manusia pada umumnya tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya tentang Roh Allah itu, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Soul seekers, perkara yang kamu hadapi di mana kamu tidak dapat mengerti mengapa hal ini terjadi bagimu dan mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. But God has given us His Spirit. Artinya Tuhan memberikan rohnya kepadamu. That's why we don't think the same way that the people of this world think. Artinya kamu tidak berpikir dengan cara yang sama seperti yang dipikirkan orang-orang di dunia ini. Kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, ketakutan.
Dan soul seeker, roh dunia hanya mengumbar sebuah konsep ketidakmampuan terhadap dirimu, kegagalan yang akan terjadi, dan bahkan kehancuran yang sedang menanti terhadap dirimu. Itu sebabnya jangan berpikir dengan cara yang sama seperti yang dipikirkan orang-orang di dunia ini, atau memakai roh dunia ini. But God has given us His Spirit. That's also why we can recognize the blessing that God has given us. Supaya kamu bisa mengenali, supaya kamu bisa mengerti berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Orang yang dibimbing oleh roh Tuhan dapat membuat segala macam penilaian. People who are guided by the Spirit can make all kinds of judgment. Soul seekers, you are the only ones who knows what is in your own. Artinya kamu sendiri yang tahu tentang dirimu sendiri, tentang masalahmu sendiri. Sebenarnya kamu tahu sendiri, tetapi hanya roh Tuhan yang mengetahui apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Oleh sebab itu, aku ingin menjelaskan bagaimana menilai dari sudut pandang Tuhan terhadap masalah yang ada padamu. Ada firman yang mengatakan tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Without God's permission. Jadi problem yang ada padamu adalah seizin Tuhan. Amin, soul seekers. His angel will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. Malaikat menjagaimu supaya kamu tidak jatuh karena tersandung batu. Jadi masalah yang ada padamu dipastikan seizin Tuhan. But it was to us that God made known His secret by means of His Spirit. Tetapi kepada kamu Allah memberitahukan rahasianya, His secret, melalui rohnya, by His Spirit. Jadi ada rahasia yang tersembunyi dari Tuhan di balik masalah yang kamu hadapi. The Spirit searches everything, even the hidden depths of God's purposes. Sekali lagi aku tekankan, even the hidden depths of God's purposes. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan ke dalam tujuan Allah yang tersembunyi. Can be judged only on spiritual basis. Semuanya ini hanya dapat dinilai berdasarkan spiritual. We have the mind of Christ. Kita memiliki pikiran Kristus sehingga kita mengerti, knows the mind of the Lord. Kita mengerti bahwa ada rahasia yang tersembunyi dari Tuhan di balik masalah yang kamu hadapi. So start to judge and begin to interpret. Mulailah menilai dan mulailah menafsirkan secara rohani. Apa yang kamu alami, apa yang kamu hadapi, apa yang kamu permasalahkan, nilailah secara rohani dengan pertolongan roh Tuhan. Kemudian perkatakanlah dengan imanmu apa yang telah kamu tafsirkan, apa yang telah kamu nilai secara by His Spirit, dan kemudian jadi oleh karena nama Yesus. Oke, soul seekers, kiranya ini memberkati dan jadi dalam nama Yesus. Engkau tidak harus perlu cemas karena ada Tuhan, ada roh Tuhan, sehingga engkau dapat mengerti di balik semua masalah yang engkau hadapi. Only by His Spirit. Amin, amin, amin. Haleluya. Jesus bless you and see you again. Amin.